Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman semuanya. Hari ini, perkenalkan nama saya Tri Ratna Pamikatsih atau biasa dipanggil Ratna. Jadi saya nanti di sini yang akan menjadi teman diskusi kalian selama 1 semester ke depan mengenai manajemen operasional atau operational management foundation. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu nih, apa nih manajemen operasional? Mempelajari apa aja sih materi ini? Oke. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa nih operasional. Operational management itu mau melihat, mengidentifikasi sistem dari sebuah workplace atau tempat kerja kalian. Bagaimana menggunakan operasionalnya, bagaimana menggunakan toolsnya atau alatnya, atau bagaimana sih cara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, atau inovasi supaya dari produk yang kalian ciptakan itu menjadi lebih baik, menghasilkan istilahnya menghasilkan apa yang diinginkan oleh perusahaan kalian gitu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, apa aja sih learning objektifnya? Yang pertama, sudah jelas kita akan mempelajari apa sih itu operational management. Yang kedua, kita mau mempelajari tentang inventory decision atau keputusan dalam inventory atau dalam gudang penyimpanan. Terus ada balancing holding cost dan ordering cost. Ada juga bagaimana menentukan produksi strateginya, fasilitas layoutnya, managing waiting lines atau melihat kira-kira kita perlu nggak sih memanage sebuah antrian yang mungkin kalian nggak pernah mikir. Kenapa sebuah antrian harus di-manage? Kenapa antrian itu harus kita tata semedikaian rupanya? Nah, ini kita pelajari di operasional. Atau mau melihat dari quality, bagaimana sih mau untuk meningkatkan kualitasnya, improve kualitasnya itu seperti apa. Dan yang jelas, dari manajemen operasional kita akan melihat bagaimana sebuah proses bisnis berjalan, memanagenya bagaimana, melakukan supaya bisnis bisnis prosesnya itu lebih baik gitu. Jadi inilah yang akan kita diskusikan selama 1 semester. Nah, ada 7 bab di sini yang akan kita pelajarin. Yang pertama, sudah jelas kalau nggak tahu tentang pengenalannya kita nggak bisa ke belakang. Introducing to operation. Jadi kita akan mempelajari mengenai pengenalan operasional itu seperti apa. Yang kedua, managing inventory basic, atau kayak bagaimana sih supaya sebuah penyimpanan supaya lebih bagus itu disimpan seperti apa sih keputusannya. Ini kita akan pelajarin. Ada juga forecasting peramalan. Apa hubungannya peramalan sama inventory? Nah, di sini juga akan kita pelajari bagaimana peramalan itu penting bagi sebuah bisnis. Ada yang keempat, making product and service. Nah, ini bagaimana caranya membuat produk atau service yang baik secara efisien dan tidak menggunakan banyak bahan baku. Ada juga managing waiting lines basic. Nah, ini yang tadi saya katakan mengenai antrian. Kenapa penting dari sebuah antrian itu untuk di-manage, untuk ditata. Yang keenam ada quality control. Nah, kita di sini akan memahami mengenai bagaimana sih quality control atau kualitas kontrolnya yang baik seperti apa, supaya produk kita tidak mengalami penurunan dari segi kualitas. Dan yang terakhir, operational it the office atau operasional sendiri di sebuah perkantoran. Nah, ini jadi kita tidak hanya melihat dari sisi bisnis, tapi kita akan melihat dari segi sebuah perkantoran itu operasionalnya seperti apa. Nah, inilah yang 7 bab yang akan kita pelajarin dalam 1 semester ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, sistem penilaian, karena ini juga penting dan teman-teman harus tahu. Saya akan menerapkan 4 sistem penilaian. Ada midterm exam atau UTS yang sudah jelas, ada UAS atau final term exam, ada assignment atau tugas. Nah, tugas di sini bukan hanya jangan kayak gak usah takut tugasnya yang hari ini saya kasih tugas, besok kita kumpulkan. Tidak.
Sistem tugas di tempat saya bisa lebih kayak studi kasus. Nanti kita akan diskusikan gimana sih cara memecahkan, pandangan kalian tentang kasus-kasus yang ada ini seperti apa. Dan tenang saja, kalau misalnya ada tugas, saya tidak akan memberikan waktu pengumpulan yang cepat. Saya kasih 1 minggu atau 2 minggu, bahkan mungkin sebelum UTS sama sesudah UTS. Jadi bagi teman-teman, studi kasusnya di sini, tugas di sini lebih kepada studi kasus gitu. Dan yang terakhir ada kuis. Nah, kuis ini juga saya tidak akan istilahnya, pengerjaan kuis hanya 2 jam, enggak. Biasanya saya akan memberikan minimal 1 kali 24 jam untuk mengerjakan kuis. Jadi inilah 4 grade atau 4 komponen nilai yang akan saya gunakan dalam manajemen operasional. Oke, mungkin perkenalan untuk manajemen operasional cukup di sini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung mengenai operasional itu seperti apa, sistem penilaiannya seperti apa, silahkan nanti bisa hubungin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.